Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jelas ya suaranya teman-teman. Selamat malam di malam minggu yang penuh bahagia. Di saat yang lain mungkin malam mingguan ya pacaran, tapi kita di sini berjuang bersama bareng-bareng untuk belajar, menimba ilmu untuk kesuksesan kita bersama. Oke teman-teman semua, mungkin udah lama banget saya off ya. Off itu udah lama banget saya nggak ngisi-ngisi Zoom dan lain sebagainya. Nah, saya khususkan memang untuk anak-anak Basecamp sekarang biar teman-teman yang di Basecamp ini benar-benar maju semua gitu. Karena banyak sekali setelah saya cek ya secara langsung ternyata banyak nih mitra-mitra yang di Basecamp itu masih awam ya. Masih belum paham, masih banyak hal yang belum dipelajari dan sebagainya. Mungkin kawan-kawan juga yang udah dapat mobil, banyak materi-materi saya yang dulu itu nggak tersampaikan gitu. Jadi saya ngulas materi-materi yang dulu hingga akhirnya saya bisa berhasil, hingga akhirnya saya bisa maju dan leader-leader yang di bawah saya juga bisa maju. Nanti kawan-kawan pegang ilmunya, praktekkan. Nanti juga video materi ini bisa kawan-kawan download dan juga bisa di-share ke mitra-mitranya biar nanti lebih cepat juga duplikasinya ya teman-teman. Oke, kita langsung aja mulai. Saya dulu pernah berpikir kayak gini teman-teman. Ketika saya sering kali dapat kesialan gitu. Kadang-kadang kan kita berpikir kok kenapa ya keadaan saya kayak gini banget. Pernah nggak teman-teman berada di kondisi seperti itu gitu. Udah mah jatuh tertinggal pula gitu. Di saat saya mungkin dulu kondisi lagi minus tuh ratusan juta, terus kemudian saya belum bersama istri ya. Minus ratusan juta, terus kemudian ya pacar saya nikah sama orang. Di situ udah mah pusing mikirin hutang, pusing mikirin bayar angsuran, terus juga saya udah jadi tulang punggung keluarga. Banyak hal yang membuat saya akhirnya berpikir kok kayak gini banget gitu hidup saya. Nah mungkin teman-teman juga pernah ada di kondisi atau mungkin saat ini memiliki kondisi yang hampir sama persis seperti itu gitu. Jadi di mana kawan-kawan ini bingung, saya udah berusaha, udah berjuang, udah bekerja keras, ya ikhtiar lahiriahnya udah benar-benar secara maksimal kita dorong sehabis-habisan mungkin, tapi kok hasilnya belum maksimal gitu. Nah ternyata ketika misalkan kita hanya bekerja secara lahiriah itu tidak akan membuat kita bisa berhasil gitu. Ibaratkan kita mau menghancurkan sebuah kota nih dengan sebuah bom meriam. Nah kalau misalkan menghancurkan kota dengan bom meriam perlu berapa meriam? Contoh dasar lah negara Nagasaki dan Hiroshima ya. Nagasaki dan Hiroshima hancur bukan karena bom meriam, tapi bom atom yang ukurannya hanya sekepal tangan gitu. Tapi dua kota sekaligus hancur dan sampai saat ini kotanya nggak bisa dipakai. Artinya apa? Kadang-kadang kita hanya terfokus kepada apa yang kita lihat gitu. Kita terfokus terhadap apa yang kita lihat, bukan terfokus terhadap apa yang tidak kita lihat. Justru apa yang tidak kita lihat ini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang kita lihat. Ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman searching ya, searching di luar sana, ada di mana hukum fisika modern, di mana ternyata semua yang ada di Al-Quran sekarang udah mulai ada penelitian-penelitiannya dan ternyata hasilnya sangat mencengangkan gitu, di mana fisika modern ini terhubung dengan Islam, terhubung dengan Al-Quran. Jadi semua hal yang ada di kehidupan kita pada dasarnya nggak ada yang kebetulan. Nah ini kita pegang semua. Semua hal yang ada di kehidupan kita ini nggak ada yang namanya kebetulan. Kalau misalkan kawan-kawan masih sakit hati, kawan-kawan masih down, kawan-kawan masih gampang putus asa, masih gampang menyerah, artinya apa? Kawan-kawan nggak tahu nih ilmu ini gitu. Dimana semua hal yang ada di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan. Semuanya kita yang mengundang, ya kita sendiri yang mengundang, bukan kejadian atau bukan orang lain yang akhirnya membuat kita sengsara, yang akhirnya membuat kita sakit hati, yang akhirnya membuat kita jatuh. Tapi kita sendiri yang mengundang hal tersebut. Dengan apa? Dengan pikiran kita, ya, dengan rasa kita, dengan spiritual kita, dengan niat motivasi kita. Karena kalau misalkan diibaratin ya sebuah laptop, ada layar nih di depan kita layar, ya, di depan mata kita layar. Terus kemudian ada proyektor dan juga ada laptop. Nah, kita nggak bisa mengubah layarnya. Kita menginginkan hasil yang luar biasa. Kita pengen sukses, kita pengen cepat dapat mobil, kita pengen achieve reward yang kita targetin sesuai dengan tanggal yang kita tentukan. Tapi itu semua akan terjadi ketika laptopnya sama dengan apa yang kita inginkan, yaitu terhadap apa hasil yang kita inginkan. Maka di proyektor akan sama dengan apa yang terjadi di laptop.
Kita nggak mungkin merubah layar kalau misalkan laptopnya nggak dirubah. Makanya dari Allah juga disampaikan, ketika kita merubah diri kita, Allah akan merubah kita. Tapi kalau kita nggak mau berubah, Allah pun tidak akan pernah merubah kita. Apa yang harus dirubah? Yang harus dirubah di laptop ini gitu. Laptopnya apa? Yaitu pikiran, rasa, motivasi, spiritual. Nah, nanti saya akan bedah semua, apa itu pikiran, apa itu rasa, apa itu spiritual dan sebagainya gitu. Nah, yang pertama kita kepikiran dulu, the power of mind. Ya, bagaimana kekuatan pikiran. Nah, pikiran ini mengandung energi sampai 36.000 energi. Kalau nggak salah ya, 63.000. 63.000 energi setiap hari. Ya, setiap hari. Jadi apa yang kita pikirkan ini adalah doa kita. Jadi doa itu nggak hanya dari mulut. Ya, doa itu nggak hanya dari mulut, tapi dari pikiran, rasa, dan pikiran dan rasa kita ya. Pikiran yang pertama itu 63.000. Nah, coba teman-teman hitung aja ya. 1 menit itu kan 60 detik. Ya, 1 menit 60 detik. 1 jam 60 menit. Berarti 60 dikali 60, 3.600 detik. 1 jam. Ya, 3.600 detik. 1 hari 24 jam, 24 jam dikali 3.600 itu berapa? 84.000 kurang lebih. 84.000 dibagi 63.000 berarti berapa? 1, sekian detik. Jadi kita berdoa lewat pikiran kita 1, sekian detik sekali. Makanya hati-hati nih dengan pikiran kita, karena pikiran kita ini mengandung doa. Kalau kawan-kawan berpikir tidak bisa, sampai kapanpun kawan-kawan tidak bisa. Ada sebuah buku menjelaskan kalau kita berpikir bisa dan kita berpikir tidak bisa, itu benar gitu. Kenapa? Karena pikiran kita adalah doa. Ketika kita bilang tidak bisa, maka saat itu pula ketika kita melangkah, kita berusaha, kita berjuang, kita maksimal, kita habis-habisan, tetap nggak akan pernah bisa. Karena kita udah berpikir nggak bisa. Kita udah bilang nggak bisa. Tapi kalau kita berpikir bisa, walaupun kita amatiran, walaupun kita seorang pemula yang nggak tahu apa-apa, yang baru mulai, tapi ketika kita bilang bisa, maka kita akan terus melangkah, dan melangkah itu akan ada pertumbuhan. Ya, pertumbuhan yang terjadi. Karena apa yang terjadi di diri saya saat ini, itu semuanya adalah hal yang mustahil tadinya, teman-teman. Ya, saya saling sampaikan, ini adalah hal yang mustahil. Coba bayangkan, seorang yang pemalu, seorang yang pendiam, latar belakang biasa aja, miskin gitu ya, banyak dijauhin sama teman-temannya karena saking pemalu, pendiamnya, dan miskinnya gitu. Tapi saat ini berubah total gitu. Nah, kalau dulu saya bermimpi saya bisa berbicara di depan panggung, itu hal yang mustahil dan nggak mungkin, ya nggak mungkin, mustahil, karena berbicara di depan 2 orang aja saya kadang-kadang nggak didengarkan gitu. Ketika ngomong karena takut salah, akhirnya suaranya pelan gitu. Ngomong apa sih kamu gitu. Nah, ketika misalkan saya bermimpi kaya, jangankan kaya gitu, untuk misalkan sekedar besok bisa makan aja nggak tahu. Untuk bisa besok bayar utang aja nggak tahu bagaimana kekayaan gitu. Makanya kita mulai dari pikiran kita. Apa yang saya lakukan? Saya mulai dari pikiran saya. Saya selalu memanipulasi pikiran saya, karena pikiran ini mengandung energi 63.000. Ingat, pikiran nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi mana yang kita fokuskan. Ya, mana yang kita fokuskan. Kalau kita berdoa kaya, terus kemudian pikiran kita bilang kita nggak bisa, kita nggak mungkin kaya karena lihat latar belakang kita, karena lihat fakta keadaan, maka sampai kapanpun itu akan jadi mental block kita. Kita bekerja keras seperti apapun, kita nggak akan pernah kaya. Ya. Ketika misalkan kita berdoa, ya Allah, saya pengen closing, ya, kepengennya closing, tapi di pikiran kita sulit ya prospek, sulit ya closing gitu. Kendala modal terus ya. Kendala ini ya, kendala itu ya, yang kawan-kawan fokuskan itu kendalanya, bukan bisanya, bukan closingnya. Akhirnya apa? Yang terjadi ya mengakibatkan seperti itu terus-menerus gitu, teman-teman. Jadi jangan sampai kita terheran-heran gitu, kenapa kok kejadiannya kayak gini, kenapa kok seperti ini terus, karena itu pikiran kita sendiri. Ya, pikiran mengandung 63.000 energi. Pikiran nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sebuah penelitian jelas di mana ada seorang yang atletik, ya, dia benar-benar ahli ya dalam lari gitu. Nah, seorang peneliti pengen menguji gitu, bagaimana tingkat pikiran dan lahiriah itu disinkronkan, apakah sama atau berbeda hasil akhirnya gitu.
Jadi ketika misalkan dia latihan, dia dikasih alat-alat ya, dipasang alat-alat yang dimana bisa ngecek denyut nadinya, detak jantungnya gitu, terus kemudian darahnya dan lain sebagainya. Jadi bisa dicek secara total keseluruhannya seperti apa ketika dia latihan secara fisik ya, secara fisik. Jadi langsung latihan secara fisik, kemudian setelah latihan secara fisik, keesokan harinya dicoba lagi latihan secara pikiran, visual. Jadi dia membayangkan seolah-olah dia memang sedang lari. Ya, seolah-olah dia sedang lari, dia benar-benar membayangkan secara nikmat bagaimana dia berproses berlari saat latihan, ya terus menerus dipikirkan, dibayangkan gitu. Dan ternyata hasil akhirnya sama gitu teman-teman. Denyut nadinya sama, ya terus kemudian darah yang mengalirnya sama, detak jantungnya sama dan sebagainya gitu. Jadi pikiran kita ternyata mengandung energi yang sama seperti apa yang kita lakukan gitu. Jadi pikiran ini hati-hati ya teman-teman, pikiran tidak bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Padahal waktu itu dia cuma membayangkan aja, memvisualisasikan aja, nggak benar-benar melatih fisiknya. Gitu. Jadi penting latihan secara fisik dan juga latihan secara pikiran gitu. Penting kita untuk bertindak secara lahiriah dan juga bertindak secara jasmani dan rohani. Penting untuk rohaninya juga gitu ya dalam diri kita. Nah, ini teman-teman, pikiran mengandung energi 63.000. Nah, apa yang selalu teman-teman pikirkan saat ini? Kalau teman-teman yang pikirkan saat ini ya, wajar kalau misalkan pagi hari teman-teman masih belum semangat, masih down ya, ada laporan dari beberapa mitra ya. Ternyata ada beberapa mitra di pagi harinya nggak semangat gitu, bangun tidur kayak nggak mood banget gitu. Kenapa? Karena pikirannya terfokus terhadap apa yang jadi masalah dia gitu. Rata-rata seperti itu. Terfokus kepada apa yang jadi masalah dia, bukan terfokus kepada apa yang dia inginkan. Apapun yang terjadi ya teman-teman, jangan sampai pikiran kita berfokus kepada apa yang tidak kita inginkan, tapi berfokuslah kepada apa yang kita inginkan. Kalau teman-teman benar-benar pengen menginginkan itu gitu. Tapi kalau teman-teman cuman sekedar nyoba-nyoba ya udah nggak masalah. Jangan atur pikiran teman-teman, sekedarnya aja gitu. Silahkan berpikir tidak seperti apa yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman ingin closing ya berpikirlah sulit untuk closing. Kalau teman-teman ingin sukses, berpikirlah sukses itu sulit, sukses itu susah. Udah jelas susah, kita berpikir susah ya udah tambah susah gitu. Kalau misalkan teman-teman pengen selesai masalah ya udah pikirin masalah gitu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi teman-teman nggak akan pernah berubah. Ya, kenapa? Karena pikirannya nggak terfokus kepada apa yang teman-teman inginkan. Ingat, pikiran mengandung doa, dan doanya 1, sekian detik sekali. Saya bisa seperti sekarang karena bermulai dari pikiran saya. Nah, yang jadi pertanyaan buat teman-teman semua, siapkah mengatur pikiran teman-teman menjadi fokus kepada hal yang positif, kepada hal yang teman-teman inginkan, dan lihatlah apa yang terjadi. Saya yakin bagi teman-teman yang selalu berfokus kepada yang positif ya, saya yakin kepada teman-teman yang selalu mengolah pikirannya kepada hal yang positif, akan selalu ada perubahan hingga akhirnya teman-teman berpikir, wah ternyata apa yang dulu saya pikirkan bisa tercapai. Karena apa yang saya capai saat ini, jujur, saya juga nggak nyangka ternyata saya mampu seperti ini. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bakal berkata seperti itu ketika teman-teman benar-benar berfokus terhadap apa yang teman-teman inginkan. Oke, sampai di sini dulu nih teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Karena nanti ya di materi-materi berikutnya saya akan buka nih paradigmanya bagaimana menarik keajaiban dalam hidup ini. Karena penting banget gitu bahwa di hidup ini itu nggak ada yang namanya kebetulan. Kalau kita tahu polanya bagaimana menarik keajaiban dalam hidup ini, maka apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan insya Allah bisa kita capai. Orang yang bukan agama Islam ya, ateis, karena dia meyakini sebuah hukum alam, hukum tarik menarik, dia bisa merubah hidupnya. Apalagi kita yang jelas-jelas beragama Islam, udah jelas banyak penyampaiannya di Al-Quran, dan sekarang diteliti ternyata apa yang dikatakan di Al-Quran itu sesuai dengan fisika modern ya, sains sekarang gitu. Nah, insya Allah teman-teman yang saat ini melihat video ini, yang benar-benar praktekan tentang kekuatan pikiran tadi ya, berfokus kepada apa yang teman-teman inginkan, jangan berfokus kepada hal yang tidak diinginkan. Ketika teman-teman mendapati calon mitra yang nggak closing, yakini bahwa mitra itu closing ya. Yakini mitra itu closing. Kalau saya ketemu calon mitra yang nggak closing, saya berpikir bahwa dia pasti daftar gitu. Kalau nggak daftar sekarang ya besok, kalau nggak besok ya
suatu saat pasti join. Ketika nggak join ke saya, ya pasti join juga ke mitra saya gitu. Kalau nggak ke mitra saya, ke mitra yang lain. Kalau kamu misalkan nggak join, yang nyampein pasti akan ada aja terus. Pasti akan aja ada terus. Kita masukin paradigma-paradigma yang positif. Dan kita berfokus kepada hal yang positif gitu. Maka apa yang terjadi? Dia akan berpikir ketika misalkan ada yang nawarin lagi, oh iya ya bener ya kata Kang Dani. Oh iya ya ada lagi nih yang nawarin. Oh iya ya ujung-ujungnya saya join juga gitu ketika dia gabung. Jadi pastikan mindsetnya positif terus. Yang kita ucapin positif terus.